Ketahuilah bahwasanya syukur adalah sebuah maqam yang agung, yang tinggi, yang mana jarang orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan hakikat syukur tersebut, hingga Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadi asyakur, sedikit hamba-hambaku yang ahli dalam bersyukur. Karenanya itu, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lisan, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi ujian, ulaika lahumul aman, bagi mereka esok di hari kiamat Allah Ta'ala berikan keamanan dan Allah Ta'ala berikan hidayat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang tersebut. Sesungguhnya syukur ini adalah sarful abad jami' ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlih. Ketika seorang hamba dia menggunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya, digunakan untuk tujuan penciptaannya. Nikmat Allah dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kita nikmat mata, jangan dipakai buat lihat yang haram. Allah Ta'ala diberikan kita nikmat telinga, syukurnya adalah dengan tidak menggunakan telinga tersebut mendengar yang haram. Mulut kita, lidah kita alhamdulillah bisa ngomong, jangan dipakai buat ngomong yang haram. Begitu juga Allah Ta'ala berikan tangan, kaki kepada kita, semuanya ini jangan dipakai buat yang haram. Itu minimal syukur. Kemudian naikkan derajat syukur kita tersebut dengan menggunakan ini nikmat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mata pakai untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kitab-kitab ilmu agama, bukan untuk membaca berita tentang aibnya orang lain. Barang siapa yang pakai matanya untuk baca berita aibnya orang lain, berarti dia telah kufur nikmat. Barang siapa yang menggunakan matanya untuk ngintip, mencari-cari aibnya orang lain, maka berarti dia telah kufur nikmat. Waliyadzubillah min dzalik. Dulu tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam pas lagi di rumahnya, tahu-tahu ada tamu. Oh, ini tamunya nih usil, ngintip dari pintu, dari sela-sela pintu, ngintip Rasulullah, ngintip. Nabi ngapain tuh di dalam situ? Maka Nabi Muhammad SAW kebetulan di tangannya itu ada sisir, terus ujungnya agak tajam. Maka Nabi menyadari orang itu ngintip dari pintu rumah, dari lubang. Nabi hampiri, ya, dengan ditusukan mau dicolok tuh matanya dari pintu, dari lubang pintu tersebut. Akhirnya tuh orang kabur, lari. Nabi bilang kalau apa namanya, kalau kecolok, nah nggak apa-apa, emang pantas matanya dicolok. Innama ju'ilal idzin li ajlil basar, kata Rasulullah. Diharuskan seseorang itu untuk izin ketika mau masuk bertamu, suruh izin dulu. Kenapa? Untuk nih matanya nih biar jangan ngelihat sembarangan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya tuh, bahkan diajarkan dalam sunnah, kalau ngetok pintu rumah orang, ya jangan ngadep ke arah pintu, habis ngetok berbalik, belakangin pintu. Itu diajarkan demikian untuk menjaga mata kita, biar nih mata menjadi mata yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata pakailah untuk lihat wajah salihin, wajah yang kalau kita lihat mereka, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan wajah yang mengingatkan kita kepada hal-hal duniawi, bukan wajah yang mengingatkan kita kepada hal-hal yang fana, tapi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin membuat kita ingin taat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, manhum awliyaullah, siapa gerangan mereka para wali-walinya Allah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, man idza ru'u dzukirallah, mereka adalah orang-orang yang kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala 'allamatud dunya dalam rasyafat, idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali halu dzawid da'wa lahum tufarik binuri furqanin yarahu dzaik la birtifa'il jah wal khawarik wala bihusnil wa'dhi wal aqwali
فإنهم كل منيب خاشع كل ذي قلب منير لامع لا بارتفاع الجاه فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع فهو من السر الموصون خالي. Nah saudara-saudara sekalian, nih mata kita pakai buat baca Quran, pakai buat ngelihat wajah solihin, jangan dipakai buat nonton yang porno, buat ngelihat hal-hal yang bikin kita lupa lalai kepada Allah Ta'ala. Tahu gak ulama sampai bilang an-nazar ilal ghafilin, nazrah ilal ghafilin turithul ghaflah. Melihat orang-orang yang lalai kepada Allah bikin kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazra ila ahl ma'siyat tugassil qulub, memandang kepada orang yang tukang maksiat bikin hati jadi beku. Wal iyadzu billahi min dzalik. Jaga mata kita, syukurin nikmat mata. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita mata. Banyak orang-orang yang matanya enggak sempurna, ada yang buta, ada yang matanya enggak sempurna. Nah kita saat diberi mata, jaga mata tersebut, jangan kita kufur kepada nikmat Allah Ta'ala. Sampai itu dibilang guru-guru kami usianya udah lanjut, ada yang usianya 70 tahun, 80 tahun, tapi baca masih bagus, nggak pakai kacamata. Masya Allah, baca masih bagus, nggak pakai kacamata. Bahkan maaf, ada daripada guru-guru kami usia 70 tahun, 80 tahun kawin sama perawan dapat anak. Sampai orang-orang bingung, kok bisa mata bagus, tubuh bagus, sehat, usia udah lanjut, bilang a'dha hafidnaha fis sighar hafizallahu lana indal kibar. Anggota tubuh yang kami jaga dari maksiat di masa kami kecil, dari kecil kita jaga dari maksiat hingga usia kami udah lanjut, tetap dijaga anggota tubuh tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kami. Wahakadha. Nah karena itu, mau nikmat dari Allah tetap langgeng, jangan maksiat, jangan lihat yang haram, jangan ngomong yang haram, jangan dengar yang haram. Begitu juga jangan menyentuh hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau engkau dapat nikmat dari Allah, jaga baik-baik, sebab yang bikin nikmat itu dicabut ya gara-gara maksiat. Orang kalau dia dapat nikmat dari Allah terus dipakai buat maksiat, biasanya tuh nikmat dicabut oleh Allah Ta'ala. Dan kalau tuh nikmat dicabut, biasanya nggak balik lagi. Tapi kalau saya maksiat, nikmat kagak dicabut, tetap ada, maka fa'lam annahu istidraj min Allah Ta'ala. Dia dapat istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflidhu. Orang kalau dapat nikmat, nikmatnya enggak dicabut, itu istidraj. Istidraj itu apa? Diulur, sengaja diulur nikmatnya, dikasih. Kayak Firaun enggak pernah pusing kepalanya, enggak pernah mengeluh pusing, enggak pernah mengeluh sakit. Tapi begitu giliran mau dihabisin sama Allah Ta'ala, langsung ditenggelamkan. Enggak pernah mengeluh sakit, enggak pernah mengeluh susah. Waliyadzubillah min dzalik. Allah Ta'ala sengaja mengulur orang-orang yang zalim, hingga ketika Allah Ta'ala mau ngabisin mereka, nggak ada jalan bagi mereka meloloskan diri. Sengaja dibikin dosanya tambah banyak, ditumpuk, biar hari kiamat makin besar lagi hukuman yang dia terima. Waliyadzubillah min dzalik. Kita kalau punya nikmat, jaga, jangan maksiat bikin nikmat dicabut. Kalau nikmat dicabut, biasanya nggak balik lagi. Kalau tuh nikmat kagak dicabut, padahal kita maksiat, hati-hati, jangan-jangan itu lebih dahsyat lagi. Itu istidraj dari Allah Ta'ala yang ingin menjerumuskan kita lebih jauh lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Mata jangan dipakai buat ngelihat yang haram. Tangan kita nih, ya, jempol kita jangan dipakai buat ngetik, buat nulis yang haram. Terima apa aja sebarin. Sungguh sangat nggak bijaksana orang yang membangun fatwanya ataupun membangun omongannya atau menyampaikan sesuatu dari berita. Oh, saya dengarnya di handphone, saya terimanya di handphone, saya sampaikannya di handphone. La ilaha illallah. Sesungguhnya ilmu itu bukan dari handphone. Enggak terima, oh saya dapat berita ini rawahu WhatsApp. Man rawahu WhatsApp, rawahu Facebook, rawahu Instagram. Kafa bil mar'i kadzib an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup seseorang dianggap sebagai pembohong, pendusta dengan
menyampaikan semua yang dia dengar. Yang dia dengar, apalagi yang dia nggak dengar. Yang dia dengar tanpa klarifikasi cukup dianggap sebagai pembohong. Wal Imamul Haddad bilang di zaman sekarang, zamannya beliau 350 tahun yang lalu, la tusaddiq, jangan kamu percayai kullu ma yulga ilaik, kullu ma ballaghahun nas, anil akharin. Semua yang disampaikan manusia tentang orang lain jangan kamu percaya. Oh, orang begini, orang lakukan ini, orang lakukan itu, jangan ente percaya. Khalas. Begitu, mesti berhati-hati, mesti bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu fikum rasulullah wa'lamu anna fikum rasulullah. Kita punya Rasulullah, kenapa lu dengerin yang lain? Ini udah jelas, bayannya jelas, penyampaiannya jelas. Nabi bilang la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan benci, jangan dengki, jangan iri, tapi tetap masih aja pengen benci, masih aja pengen iri, masih aja pengen dengki. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karena itu syukurin nikmat mata, syukurin nikmat telinga, jangan denger yang haram, jangan dengerin gosip, jangan dengerin makian, jangan dengerin cacian. Kemudian juga bersihkan hati kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri, jangan hasud, jangan dengki, dan syukurin nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Itu katanya bahwasanya sifatnya Nabi Muhammad SAW kana yu'azzimun ni'mah wa in daggat. Beliau mengagungkan nikmat Allah walaupun itu nikmat tuh sedikit sekali secuil, diagungkan oleh Rasulullah SAW. Sama sekali tidak menyepelekan nikmat, mengagungkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk kalau ngelihat nikmat, ya, lihatlah kepada orang begitu, jangan lihat orang yang nikmatnya di atas kita, lihat orang yang nikmatnya di bawah kita, sehingga kita tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Itu sampai ulama mengatakan ma'un wa khubzun wa dhillu hadza na'imun ajallu jahadtu ni'mata rabbi in qultu anni mugillu. Saya diberikan air, diberikan roti gandum, cuma air putih. Roti gandum cuma sepotong. Buat ngadem bukan tempat beras, di bawah pohon doang. Ini adalah nikmat yang paling besar. Kalau saya bilang masih kurang ini nikmat, berarti saya udah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hajatnya kita sih apa sih? Hajatnya Bani Adam adalah beberapa suap yang ada di perutnya, itu doang. Pakaian yang menutup auratnya, itu hajatnya kita. Sebuah tempat bernaung untuk kita berteduh, itu hajatnya manusia. Karena itu saudara-saudara sekalian, al-mu'min khafiful ma'unah kathirul ma'unah. Mu'min itu biaya hidupnya ringan, akan tetapi bantuannya, pertolongannya kepada orang lain banyak. Itu adalah mukmin yang sejati. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian, Allah taala berikan hidayat kepada kita sekalian. Ya, mulai sekarang biasain bersyukur, terutama kaum wanita. Istri banyak syukur, jangan banyak komplain, jangan banyak ngeluh kepada suami. Jangan kalau ngelihat sesuatu yang nggak beres dari suaminya, dia bilang lu emang kagak ada baik-baiknya dari dulu. Itu Nabi Muhammad, beliau bilang di dalam hadis, uritun nara, dalam Sahih Bukhari, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurun. Saya diperlihatkan neraka. Waktu saya lihat neraka, kebanyakan penghuninya kaum wanita. Dosanya ngapain? Dosanya kufur. Sahabat tanya, kufur sama Allah, kafir kepada Allah? Bukan kufur kepada Allah. Ya, ini jenis kufur yang lain. Tapi ini kufur nikmat, kufur terhadap suami. Kufur terhadap suami, enggak ada syukurnya sama suami. Ya, la bal yakfurnal ashir, kata Nabi Muhammad. Mereka kufur kepada suami. Terus Nabi bilang, nih dikasih contoh. Umumnya perempuan, tapi insya Allah yang hadir kuitang nggak begitu. Itu umumnya perempuan. Idza ahsanta ila ihdahunna dahran. Kamu bikin baik kepada mereka puluhan tahun. Berapa lama kawin? 20, 30, 40 tahun. Ente bikin baik, masya Allah, bertahun-tahun, seumur hidup ente bikin baik kepada dia. Tahu-tahu ngelihat satu hal aja yang dia nggak suka. Satu hal aja yang dia nggak suka. Satu hal yang dia nggak senang, langsung dia bilang, lu emang dari dulu nggak ada baik-baiknya. Dibilang, ente emang kejem banget, ente emang jahat banget. Itu Nabi Muhammad bilang, perempuan istri kalau bilang kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau bikin baik
maka faqad habita amaluha, semua amalannya gugur, habis semua amalannya, angus langsung saat itu juga. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan kufur nikmat, jangan kufur nikmat. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Yang enggak tahu syukur terima kasih sama manusia, dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita termasuk orang-orang yang minoritas. Hah? Iya, Allah taala jadikan kita orang minoritas. Siapa itu orang minoritas? Itu tadi, wa galilun min ibadi asyakur. Hambaku yang ahli bersyukur itu cuma sedikit sekali. Insyaallah Allah taala jadikan kita termasuk bagian dari yang sedikit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah taala